Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Risdianto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Medan. NIM 9233412788. Saya mengajar di SMK YPT Pringsewu Lampung. Siang ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 DKV dengan materi media promosi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa ya. Silakan dipimpin Dafa untuk memimpin doa siang hari ini. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa biya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Mbak absen ya. Alfian Dwi Fernando. Arbita Fraila. Dita Ayu. Fairuz Kemal. Fitri Nur Aziza. Hadir. Ibnu Dafa Fauji. Jesnilia Reviera, Valen Febriana, Yasinta, Yohanita. Oke, sudah absen ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, intinya materi yang sebelumnya minggu yang lalu kita sudah bahas masalah peluang usaha ya. Kemarin ada beberapa macam peluang usaha. Ada contohnya ketika di sekitar kalian itu ada yang namanya laundry. Tahu laundry ya? Nah, misalnya usaha laundry, atau yang lagi ramai atau lagi booming masalah makanan-makanan ringan nih, kalian pasti suka. Ada itu seblak, ada itu apalagi cilor, atau apalagi. Nah, itu merupakan peluang usaha. Karena ketika mereka mendirikan sebuah usaha di sekitar sekolahan kita, itu jadi hal yang menguntungkan buat mereka gitu ya. Kalian pun bisa nanti berbuat seperti itu ketika memanfaatkan ada peluang dimanapun kalian berada, bisa dijadikan nanti tempat usaha gitu ya. Ya baik anak semuanya, siang ini ada beberapa hal yang ingin bahas mengenai media promosi. Kalau kemarin itu tentang peluang usahanya, sekarang medianya. Jadi jangan sampai ketika kita itu melakukan promosi, ketika kita melakukan usaha tanpa ada promosi. Ya. Jadi pentingnya suatu usaha untuk melakukan promosi. Mengapa suatu usaha itu perlu promosi? Ada yang tahu? Kenapa? Luna, kenapa Lun? Karena promosi digunakan sebagai sarana untuk iya, jadi namanya usaha itu perlu suatu promosi. Kalau sudah dilakukan promosi, nanti pasti akan menghasilkan buat kita. Suatu usaha tanpa promosi, nanti gimana mereka akan melihat usaha kita, kan gitu ya. Apa saja, bahkan di sekolah kita pun melakukan promosi. Ya, kalian lihat tuh di media sosial. Nah, dan bentuk promosi ada yang offline, ada yang online. Kan itu ya. Nah, contohnya yang online apa saja? Coba si Yasinta. Promosi dengan media promosi apa saja? satu, untuk memperkenalkan produk. Dua, mencapai target pasar. Tiga, meningkatkan penjualan. Betul. Empat, meningkatkan presensi. Nah, itu tujuan dan fungsi dari promosi. Meningkatkan penjualan, itu yang penting ya. Lalu apa lagi? mencapai target suatu pasar dan memperkenalkan suatu produk yang penting.
Orang itu kalau memperkenalkan suatu usaha tanpa memperkenalkan produk, tanpa promosi, bagaimana? Ya nggak tahu apa yang mereka jual, kan gitu ya. Nah, itu tujuan utama dari promosi adalah, yaitu tadi, memperkenalkan produk, mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan apa? Meningkatkan presensi brand. Maksudnya brandnya, apa sih yang mau kalian angkat untuk promosi? Itu namanya brand. Gitu ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan adakan pretest dulu ya. Silakan pretest, nanti kita pakai media quizzes. Siapkan handphonenya, siapkan. Udah ya? Oke, siap. Silakan kerjakan. Oke ya, sudah ya. Oke, belum. Itu sudah 78%. Kalian menjawab 77%, kalian menjawab benar. Nah, nanti kita lihat di hasil di post test seperti apa. Kalau seperti di pretest ini kan baru awal. Harapannya nanti di post test kalian hasilnya lebih baik. Ini gitu. Oke ya, sudah kita tutup. Kita sudah selesai kan? Udah kan? Berarti di akhir. Dikit lagi. Kita lihat di akhir 77%. Sudah ya? Oke, siap. Jadi hasil dari quizzes siang ini 78%, 80% bahkan. Ya, hasil akhir ada 80%. Nanti kita lihat di hasil selanjutnya ya. Untuk post test.
Oh, 79%. Oke. And kita habiskan. Oke, 79%. Baik. Ini kita melakukan pretest sejauh mana kesiapan kalian untuk belajar. Jadi awal untuk pembelajaran kita lakukan pretest. Baik, selanjutnya apa akan bagi LKPD. Nah, LKPD sesuai dengan kelompoknya. Nanti Bapak bagi dulu sementara ya. Nanti Bapak bagi kelompoknya. Nanti LKPD oke. Baik, sebelum mulai kita melakukan ke pembelajaran inti, kita lakukan yel dulu ya. Kita yel kita SMK bisa, YPT oke, biar semangat oke ya. Oke, kita siap semuanya. SMK bisa, YPT oke. Satu kali lagi, SMK bisa, YPT oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya anak-anak semuanya ya. Baik, untuk materi selanjutnya Bapak akan memberikan video pembelajaran. Sebelum nanti Bapak bagi kelompoknya, kalian simak video tentang pemasaran atau media promosi. Jadi kalian simak videonya. Tentang media promosi. Silakan dicermati ya, nanti jika ada hal yang kalian kurang jelas nanti silakan ditanyakan. Pembahasan materinya. Baik, coba kalian simak gambar berikut. Menurut kalian, gambar ini termasuk media promosi offline atau online? Nah, kalian simak tuh ya. Ya, mungkin kalian sudah tahu jawabannya, tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Tentang pengertian dari promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas komunikasi orang, suatu usaha, dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus memengaruhi masyarakat luas Dengar ya. membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi kegiatan promosi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan produk suatu unit usaha dan umumnya dilakukan oleh tenaga pemasaran atau marketing. Cara dan media promosi sangat beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa media promosi yang dapat digunakan seperti media cetak, media elektronik, maupun media digital. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan materinya. Ini kita lihat ada tujuan promosi. Lalu yang kelima, Tadi sudah dijawab sama si Yasinta ya. Tujuan promosi itu menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk. Selanjutnya kita akan membahas Mana tadi? produk Ah, ini. atau konsumen sesuai keinginan. Menginformasikan. Yang kelima, memengaruhi pendapat. Tuh ya, menginformasikan. Kalian lihat, menginformasikan keunggulan dan pembedaan produk yang dengan yang lainnya. Jadi namanya promosi itu jelas dia menginformasikan suatu unggulan suatu produk. Bayangkan kalau kalian itu mau promosi tapi produknya nggak diunggulkan, bagaimana? Produknya malah nggak diunggulkan. Misalnya kalian jual, misalnya ada promosi makanan atau minuman tuh ya, misalnya es krim. Kalian kemas es krim itu pasti kepingin banyak yang beli. Jangan kamu memasarkan sebuah produk
tapi nggak dinaikkan atau nggak dimunculkan suatu keunggulan, bagaimana? Ya akan nanti orang nggak akan jadi beli kan gitu ya. Nah ditambah lagi nanti dengan adanya iming-iming, misalnya dengan adanya diskon atau ada namanya biasanya apa, Jumat berkah gitu ya. Nah, biasanya dengan hal seperti itu jadi tertarik. Dan jangan lupa nanti suatu produk kalian buat nanti di proyek, jangan lupa nanti dicantumkan nomor HP atau nomor kontak personnya, alamatnya di mana, kalau bisa menghubungi, bisa pesan secara online atau tidak gitu ya. Jadi produk itu lebih menarik kalau ada hal yang seperti itu. Orang itu kan pengen pengen enaknya kan gitu ya, di rumah kamu di kosan atau di rumah pengennya pesan kan gitu ya, baik melalui WA ataupun melalui yang lainnya bisa. Jadi itu keunggulan kita mempromosikan agar orang pembeli itu jelas membeli apa yang kita promosikan kan gitu ya. Nah itu salah satu tujuan promosi. Lalu kalian lihat nih, jika usaha online tidak harus tersedia produknya. Usaha online dan usaha offline, modalnya apa? Kalau online itu lebih murah gitu ya. Iya, hanya modal kamu sambil rebahan aja bisa tuh ya, yang penting ada kuotanya kan gitu kalau online. Kalau offline apa? Lebih mahal, jangkauannya itu lebih luas kalau online dan yang lainnya ya. Kalian lihat. Dan yang ketiga, media promosi offline. Offline itu intinya hanya dibutuhkan di ruang terbuka. Kalau offline atau dia lebih media sosial yang lebih, atau media online, pemasaran online dengan e-commerce. Apa kemarin e-commerce? Yaitu melalui apa? Media online. Apa aja kalau e-commerce? Ada Shopee, apalagi? Ada Lazada, Tokopedia dan yang lainnya itu ya. Jadi intinya media seperti itu sangat-sangat kalian pahami, karena memang hampir semua, apalagi di seumuran kalian ya, sudah biasa hal seperti itu untuk pesan melalui media online itu. Oke ya, ini link video yang sudah Pak bagikan, sudah kalian simak. Sekarang kalau ada yang ingin jelas, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Paham lah ya? Oke, nanti kita lihat lebih paham lagi kalau kalian itu mendesain sebuah produk promosi, seperti apa sih media promosi yang akan kalian desain, apakah ini bisa lebih menarik atau tidak. Nanti kalian akan pahami. Oke ya, Bapak akan membagi kelompoknya, silakan nanti berkumpul saya dengan kelompoknya. Oke, kelompok 1. Oke, perhatikan. Yasinta, Yohanita, Naila, sama Dita. Silakan kumpul saya dengan kelompoknya. Dan Juwairiyah. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Alpian, Virus, Dava. Jadi intinya dalam mengerjakan sebuah proyek, bagaimana cara membuat media promosi ini agar dimengerti dan dipahami oleh konsumen melalui media Canva. Oke ya, itu ada LKPD sudah Bapak bagikan, nanti silakan dikerjakan. Nanti kelompoknya ada yang maju dan yang lainnya nanti menanggapi. Gitu. Oke, silakan dimulai. Untuk proyeknya kalian bayangkan sebuah produk yang akan kalian jual, lalu nanti akan dipromosikan. Kira-kira dengan menggunakan media ini, kalian akan dilihat apakah ini menguntungkan atau tidak. Gitu ya. Dimengerti atau tidak oleh konsumen, dipahami atau tidak oleh konsumen. Jadi itu. Jadi pentingnya sebuah produk untuk dipasarkan agar konsumen itu mengerti, paham, dan pasti tertarik untuk membeli.
Oke, silakan dibuat proyeknya, dibuatkan media dengan media Canva. Kalian buat sebuah produk dan dipromosikan. Silakan kalian browsing, silakan kalian cari produk apa yang akan kalian jual. Misalnya apa? Kelompok 1 mau bikin apa? Es krim? Atau apa? Silakan. Ini? Ini bisa kok itu. Buat semenarik mungkin ya, dikemas semenarik mungkin sehingga konsumen itu jadi tertarik. Boleh apa saja, nggak harus makanan, bisa laundry atau apa. Kalau makanan minuman oke. Atau kalian punya jasa apa, misalnya kalau lagi sekarang misalnya ada cuci steam atau apa gitu misalnya, silakan aja. Kenapa? Tambah mau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita buat poster. Ini Ada aku, Dita, Yanita, Naila, Johanita, sama Juai. Itu apa? ya nama Pak. Kok nggak muncul? Udah. Mana? Udah. Oke, disimak ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang kurang jelas kalian tanyakan. Oke, kelompok 1. Oke. Yasinta di sini. Silakan. Nanti dipaparkan produk yang akan kalian pasarkan. Oke, jadi di sini kita buat promosi es smooth. Di sini ada Namanya es smooth. ya. Di sini ada diskonnya 10% tanggal 12 Maret. Sampai 12 Maret diskonnya 10%. Lebih dari itu normal harganya 25.000. Ya, harganya 25.000 jadi 15.000 diskonnya. Ini mati. Oke. Terus apalagi nanti kalau pesan lewat mana? Lewat ada IG-nya, Pak. Ada IG-nya. Oh ya, itu di atas ya. Ada IG-nya. Harganya ini project ketika kalian ini mendapat ide untuk memasarkan sebuah es krim, namanya es krim mut-mut. Nah, namanya es krim mut-mut. Berarti kalau nggak mut nggak usah makan, nggak usah minum es krim. Nah, itu menyesuaikan, betul. Kalau nggak mau bahasa minum nggak apa-apa. Oke.
Itu kelompoknya. Silakan dijawab. Di LKPD itu ada hal-hal yang kalian jawab. Soal yang pertama, dari gambar media promosi di atas tergolong kepada bentuk promosi media promosi secara offline. Secara offline. Terus Kedua, saya bentuk-bentuk promosi media promosi dari sumber-sumber. Kemudian coba kamu simpulkan manakah di antara media tersebut yang paling efektif digunakan. Yang paling efektif menggunakan media apa? Kalau dari kami menggunakan poster adalah satu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Terus contoh-contoh dari media promosi online seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan Marketplace. Terus media promosi secara offline seperti baliho, brosur, banner, spanduk, dan poster. Oke, itu media promosi secara online dan offline. Nah, yang digunakan kalau menurut kelompok 1 dia lebih tertarik ke poster. Ya, ini tuh poster. Oke, silakan ditanggapi kelompok lain. Ada yang ingin ditanyakan? Lebih cenderung ke apa kalian ingin tanya? Misalnya dari produk ini nih yang dimunculkan. Boleh dari produknya, boleh dari kemasannya, atau apa ada yang kurang tidak ketika kalian ini lihat media promosi yang dimunculkan oleh kelompok 1? Apa yang kurang? Nama brandnya. Nah itu biasanya sebuah produk itu dimunculkan nama brandnya. Contohnya apa? Ayam goreng. Orang ayam goreng itu teringat dengan nama KFC, jagonya ayam. Orang berarti muncul jagonya ayam, berarti orang ingat, oh namanya jagonya ayam itu KFC. Nah ini es, misalnya jagonya es krim. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok lain yang ingin maju. Kelompok Dava. Dava kelompok berapa Dava? 2 ya? 2. Oke, maju silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari kelompok berapa sebutkan? Kelompok? Saya dari kelompok 2. Oke. Mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Pertama, saya Alfian. Fahmi. Saya Oni. Saya Oke. Akan membuat apa ini? Presentasi apa ini? Tentang apa? Buat promosi kebab. Kebab. Ya. Oh. Namanya kebab apa? Kebab kui. Kebab kui katanya. Wah, kui. Silakan. Dipresentasikan keunggulan produk ini apa? Ah, itu kan ada. Oke, udah apa? Silakan. Keunggulan produk kami yaitu yang selain harganya murah, toppingnya lengkap, Terus apa? dan bisa dipesan dari rumah. Order, Ya. free order, jadi bisa diorder. Itu ada nomor kontak personnya, ada alamatnya juga di situ ya, Jalan Patimura. Ada Instagramnya ada ya, ada tuh kebab kui. Ayo coba menu baru dari kami yaitu kebab dijamin ketagihan. Tuh itu promonya. Terus apa lagi? Ada promonya apa itu? Promo 10% Pak. 10% dari harga 15.000. 13.500. Jadi nggak diberikan batas waktu kan ya, kayak tadi es krim diberi batas waktu, kali ini memang dikasih free 10%. Oke, ini hasil dari kelompok 2 tentang kebab. Kalian lihat namanya kebab kui, best seller katanya. Ayo coba. Ada yang nggak suka kebab? Suka ya, apalagi dikasih gratis, mau. Oke ya.
Ayo coba menu baru kami, katanya gitu. Oke, silakan dibacakan dari hasil LKPD-nya. Pertanyaannya dari gambar media promosi di atas tergolong pada bentuk promosi. Apa? Yaitu jawabannya media promosi offline. Offline. Terus? Yang nomor 2, carilah bentuk-bentuk media promosi dari berbagai sumber. Kemudian coba kamu simpulkan manakah di antara media-media promosi tersebut yang paling efektif digunakan. Ya, menurut kamu apa? Menurut saya Menurut kelompok kita, kelompok kamu? online. Secara online. Secara online. Kenapa? Pemasaran secara online yaitu dapat membuat produsen, dalam hal ini perusahaan atau pembisnis, berhubungan langsung dengan konsumen. Juga dapat menjangkau secara langsung pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan. Oke. Juga menghemat biaya operasional, lebih mudah untuk promosi-promosi produk. Itu ya. Kalian bisa tanya di Instagramnya atau WA-nya, mungkin itu. Gitu ya. Ada yang lain tanya lagi, silakan. Apa? Apa, Bit? Wah, apa nggak rugi kalau misalnya jualan gitu 10%? Ya tergantung ya. Karena itu namanya biar mereka tertarik. Tetap mereka sudah memikirkan. Orang memikirkan kalau dia ada potongan 10%, jelas mikirkan untungnya berarti sekian. Dari potongan sekian dia dapat lebih untung. Biasanya begitu sih. Jangan sampai tapi potongan 50% misalnya. Oke, kita berikan plus untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibawa. Oke, hasil LKPD-nya dikumpul ya. Akan Bapak nilai untuk LKPD-nya. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke. Sekarang kita simpulkan sama-sama tentang media promosi yang sudah kalian buat. Oke ya. Apa kesimpulannya? Bahwa namanya media itu sebagai sarana untuk memperkenalkan sebuah produk atau produk. Kalau kita bayangkan kamu ngejual, bayangkan kamu jualan, tapi nggak dilakukan dengan promosi, bagaimana? Nggak akan tahu kan gitu ya. Ngerti nggak kamu kalau si kelompoknya 2 tadi buat kebab, tapi dia nggak promosi di media sosial atau apa? Nggak ngerti. Maka dibutuhkanlah sebuah media promosi. Itu pentingnya sebuah media promosi, yaitu memperkenalkan produk dan mencapai target pasar. Intinya apa? Kalau kalian jualan seperti tadi yang dimunculkan oleh kelompok 2, harapannya apa? Dia dapat income, dapat pemasukan walaupun diskonnya 10% misalnya gitu ya. Karena apa? Untuk meningkatkan penjualan ataupun untuk memperkenalkan produk dan sebagainya. Oke ya. Baik, karena semuanya dari hasil kelompok tadi kita berikan apresiasi untuk kalian semuanya ya. Oke, kita berikan aplaus. Oke, ada yang belum jelas dari materi tadi? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu post test. Siapkan handphonenya. Kita lakukan post test dengan media quizzes. Oke, siapkan join my quiz. Tadi dari hasil pretest ada sekitar 78% jawaban yang benar ya. Kita lihat nanti hasil dari yang post test, berapa persen nanti akan dimunculkan.
berapa persen setelah pembelajaran ini, setelah kalian belajar kelompok, setelah mengerjakan proyek, ya, berapa yang akan muncul untuk presentasi dari my quiznya. Oke, siap. Harapannya lebih bagus ya dari pretest tadi, namanya post test. Kalian sudah praktek, sudah diberikan materi, dari post test ini jelas harus lebih baik. Kenapa? Jadi dari materi, dari kita mengerjakan sebuah proyek, ya, ada sebuah kenaikan yang luar biasa. Dari 78% tadi ya, ketika pretest kita sudah sampai ke 88%. Jadi ada kenaikan. Jadi intinya dalam sebuah pembelajaran, ketika adalah suatu pretest, ini di awal kalian ini belum mengerti ataupun ada yang sudah mengerti, tapi ketika sudah post test kalian sudah pahami ada kenaikan yang luar biasa. Bahkan tadi hampir 88% atau 89%. Oke, sebelum mengakhiri kita kembali lagi ke tempat duduknya. Silakan balik lagi ke tempat duduknya. Kelompoknya dirapikan dulu semuanya, kelasnya dirapikan. Oke, kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Oke, semuanya dari materi yang sudah diberikan, ada beberapa hal kesimpulan bahwa yang dalam sebuah media promosi itu penting, dalam sebuah usaha itu penting adanya sebuah media promosi. Biar apa? Meningkatkan penjualan. Jadi ketika kalian lakukan, ketika melakukan promosi, ada produk itu harus dimunculkan namanya, variannya apa, kan gitu ya. Promonya jangan lupa, atau ada nanti Jumat Berkah gratis misalnya. Sebelum kita memulai menutup materi, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan nanti kalian kemas untuk pulang dengan selamat, ketemu dengan orang tua, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Dafa selaku ketua kelas. Silakan Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, jangan lupa semuanya belajar yang rajin ya. Dan jangan lupa kita besok ketemu dengan materi hak kekayaan intelektual. Oke ya, hak kekayaan intelektual atau haki, itu materi berikutnya. Silakan dipelajari ya, kalian cari informasi melalui apa saja, apa itu haki, nah, kalian silakan pelajari. Baik, kita akhiri ya, Bapak akhiri. Terima kasih banyak, semoga semua kalian sehat semuanya, diberikan kesehatan dan semuanya bisa membahagiakan orang tua kelak. Oke, makasih semuanya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.